Monggo Pak Parto. Gunung Kidul merupakan satu dari 4 kabupaten di Yogyakarta. Dan di kabupaten inilah 87% wilayah hutan Yogyakarta berada. Termasuk kawasan hutan konservasi Semoyo, Kecamatan Patu. Sahabat Radika di mana saja berada. Suratimin adalah pendiri dan pengelola Radika FM, yang ini radio komunitas kawasan konservasi di Desa Semoyo, Kecamatan Patu, Gunung Kidul. Radika FM didirikan 2008 lalu dengan bantuan dari pihak swasta. Siaran langsung radio ini mampu menjangkau seluruh wilayah Patu dan beberapa kecamatan sekitarnya. Ya, nanti juga bisa dilihat. Awalnya, Suratimin membentuk radio komunitas ini dengan tujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, khususnya hutan rakyat di Desa Semoyo, tempat kelahirannya. Kok bisa kepikiran sampai untuk bikin radio, Pak? Itu untuk memudahkan mensosialisasikan tentang program-program yang dimiliki oleh desa kawasan konservasi itu, supaya warga masyarakat itu bisa mendengarkan lewat radio dan disambi dengan aktivitas apa saja, misalkan nyuci, apakah itu sambil nyapu dan lain sebagainya. Mau diadakan simpan pinjam perempuan. Manfaat apa yang bisa didapat dengan bergabungnya ke SPP? Seiring berjalannya waktu, radio ini juga membahas penghijauan, peternak, dan berbagai cara mengelola alam. Sebagai narasumber, Suratimin mengundang warga desa untuk berbagi tips atau diskusi dalam mengelola kebun. Ya, bertemakan dari warga dan untuk warga membuat Radika semakin berkembang dan mendapat tempat tersendiri di hati warga Semoyo. Mari kita jaga kelestarian hutan rakyat demi anak cucu kita. Dan ini ada sebuah lagu penutup dari kami. Wah, beruntung banget ya, saya hari ini didaulat untuk menjadi penyiar radio di Radika FM. Radio ini berbeda loh dengan radio komunitas lainnya, karena di sini menyiarkan tentang berbagai hal unik dan inspiratif di kawasan konservasi Semoyo. Sebentar lagi Bapak Suratimin akan mengajak saya untuk berkeliling. Mari Pak. Ya, oke. Suratimin adalah sosok di balik terbentuknya kawasan konservasi hutan rakyat Semoyo. Bapak dua orang anak ini merintis hutan rakyat Semoyo sejak 2003 lalu, tepatnya sepulangnya ia dari perantauan. Ketika menjejakkan kakinya kembali ke kampung halaman, lelaki kelahiran 1966 ini prihatin menyaksikan kondisi Semoyo yang gersang dan sulit air. Memang dulu kondisi hutan ini seperti apa sih Pak? Dulunya itu tidak selebat ini Pak, jadi dulunya itu sangat kelihatan sekali dan tanahnya itu masih gersang gitu loh. Nah sekarang kan sudah banyak ini karena dulu itu semakin tambahnya penduduk, terus semakin tambahnya minat bertanam, terus juga populasi ternak ini, dan juga bahkan sampai kondisinya itu titik-titik sumber mata air itu menjadi sangat berkurang. Nah apalagi diperparah pada waktu gempa, itu banyak titik sumber mata air yang bergeser. Ya, banyaknya penebangan pohon dan hilangnya mata air membuat sebagian wilayah Semoyo kekeringan cukup parah saat kemarau.
Kondisi inilah yang akhirnya memicu Suratimin untuk mengajak masyarakat sekitar menyelamatkan Semoyo. Terus Pak, awalnya gimana sih proses ketika menjadikan kawasan konservasi ini? Kita berkumpul menggagas bagaimana kebutuhan-kebutuhan, potensi-potensi kebutuhan atau kekuatan. Nah, kemudian muncul bahwa hutan lestari itu harus diciptakan untuk penghijauannya supaya itu tetap hijau royo-royo. Kemudian kita membuat sekolah pertanian rakyat dan sekolah SAP, sekolah anak petani begitu. Sekolah anak tani dan sekolah pertanian rakyat adalah usaha Suratimin menyatukan visi dan berbagi informasi di antara warga masyarakat. Program sekolah anak tani ini khusus ditujukan untuk mendidik anak petani Semoyo yang berusia di bawah 12 tahun. Nah, ini Mbak Putri, ini salah satunya kegiatan sekolah anak petani SAP. Ini ada 2 kegiatan, di bahasa Inggris dan juga komputer internet. Nah, ini supaya tidak ketinggalan. Sekolah anak tani ini diadakan untuk membantu anak-anak Semoyo dalam kegiatan belajar mengajar, baik pelajaran sekolah maupun di luar sekolah. Anak-anak ini juga diajari cara mengoperasikan komputer, internet, dan belajar bahasa Inggris. Tujuannya agar anak-anak desa Semoyo tidak ketinggalan zaman dan memiliki keahlian untuk bersaing di dunia kerja. Wah, ini lagi belajar apa Pak? Ini belajar mengenal warna, tetapi pakai bahasa Inggris. Saya ikutan ya? Boleh. Aku ikutan ya. Sujudan warna blue. Ini. Kena. Green. Ya. Sekolah Pertanian Rakyat dibentuk sebagai wadah berkumpul dan berbagi ilmu pengolahan hutan. Dan sekolah ini diperuntukkan khusus orang dewasa. Salah satunya adalah Sutarjo, petani desa Semoyo yang telah bergabung sejak 7 tahun lalu. Awalnya, Tarjo hanya bertani untuk menghidupi keluarga. Sejak mengikuti sekolah pertanian rakyat yang diadakan Suratimin, ia pun tertarik meningkatkan penghasilannya dengan menggeluti peternakan. Putih Pak. Tarjo, Pak. Ini sapinya jenis apa nih Pak? Ini limusin. Jadi turunan Jawa itu hasilnya seperti itu. Ini bahkan mandiin, makannya seperti itu. Saya bantu ya Pak ya? Ya bisa. Tapi hati-hati. Oh iya. Tarjo beternak sapi dan kambing untuk pembesaran dan pengembangbiakan. Dan dari hasil beternak inilah, Tarjo mampu memenuhi biaya sekolah anak-anaknya. Awalnya gimana Pak bisa jadi peternak? Ya dulunya kan gini Mbak, tuh ikut sekolah di tempat Pak Ratimin tuh di sekolah SPR itu ya. Jadi bergabung sama itu masyarakat kan banyak gitu kan. Nah, itu diberi wawasan ya biar masyarakat paham dan jelas gitu loh. Ya, selain pengetahuan beternak, Tarjo juga belajar bagaimana cara mengolah tanah, membuat pembibitan, dan pupuk kompos. Bahkan berkat sekolah pertanian rakyat, ia pun tahu bagaimana memanfaatkan lahan secara optimal. Alhasil pekarangan rumahnya pun ia tanami dengan tanaman tegakan dan buah-buahan dengan sistem tumpang sari. Kini, Tarjo bisa mendapatkan tambahan penghasilan, tak hanya dari beternak, tapi juga lewat tanaman produktifnya. Pak, ngarandian Pak. Maem. Aku nak singgol. Sehari-harinya, Tarjo bisa mendapat Rp10.000 dari menjual pisang, sirsak, jengkol, maupun hasil kebun lainnya. Apa perbedaan setelah ikut SKR dengan Bapak Suratimin? Ya dulu kan cuman biasa-biasa ya, tapi sudah
ikut Pak Ratimin bergabung sama ya rekan-rekan itu, saya timbul semangat gitu loh Mbak. Jadi bisa berkembang kan untuk membiayai ya keluarga, ya anak cucu kita. Karjo membuktikan bahwa hutan dengan kegiatan pertanian dan peternakan dapat saling mendukung. Layaknya sebuah siklus yang takkan pernah terputus. Pupuk untuk tanaman dapat ia peroleh dari kotoran ternak, dan pakan ternak diperoleh dari hutan tanpa harus diambil kayunya. Inilah sebuah kearifan masa lalu yang berusaha kembali dihidupkan dan diterapkan masyarakat di kawasan konservasi Desa Semoyo, Gunung Kidul. Untuk Indonesia yang lebih baik. Sejak diresmikan pada 2008 lalu, kawasan konservasi Semoyo semakin berkembang. Hutan rakyatnya kini tertata dan hijau. Sumber-sumber air muncul kembali dan terpelihara. Kini kawasan konservasi Semoyo kerap menjadi lokasi pembelajaran atau laboratorium alam, di mana orang yang datang berkunjung bisa melihat bagaimana cara warga Semoyo mengelola alamnya agar tetap lestari. Untuk menyimpan cadangan air, masyarakat Semoyo membuat gali pelat, galengan, sumur resapan, dan biopori. Yaitu lubang penampung air yang ditambah timbunan sampah organik. Emang biopori itu fungsinya untuk apa sih Pak? Fungsinya untuk menampung air hujan sebanyak mungkin masuk ke bumi, sehingga itu cadangan air yang ada di bumi itu kan semakin banyak. Nah, sehingga itu juga fungsinya untuk hutan ini, cadangan hutan yang itu bisa meresap itu air. Di samping tanah itu tidak becek. Ya, Dede siap untuk mulai Mamandok di Chandra coba. Harapannya agar semakin banyak warga bumi sadar dan mau membuat biopori. Ya. Karena dengan adanya biopori, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya erosi. Dan yang terpenting, cadangan air bersih kita akan tetap terjaga. 116. Pengetahuan lain yang juga diajarkan Suratimin adalah cara menghitung karbon yang kedepannya dapat memberikan manfaat besar bagi warga Semoyo. Nah, ini Mbak Putri, ini salah satu plot sampel penghitungan karbon di hutan rakyat. Nah, ini dari Pak Yono dengan Pak Sarjono sedang mengajari anak-anak untuk menghitung potensi karbonnya. Sejak beberapa tahun lalu, dunia internasional telah menyetujui adanya rencana pemberian kompensasi bagi negara yang mampu mengurangi pemanasan global, yaitu negara yang mengurangi atau mencegah penggundulan hutan. Salah satu caranya dengan metode penghitungan karbon. Memang manfaatnya apa sih Pak setelah kita bisa menghitung potensi karbon? Manfaatnya ketika negara-negara maju itu yang mencemari, negara punya pabrik, mencemari bumi ini, memberikan kompensasi, kita sudah bisa menghitung karbon sendiri, sehingga itu tidak, masyarakat itu tidak ketipu. Karena udah bisa ngitung sendiri, begitu Mbak. Kita mengukur kompensasi karbon ini diberikan sesuai besarnya kemampuan hutan untuk menyimpan karbon, di mana 1 ton karbon yang disimpan dihargai $8 hingga $10. Setiap 1 hektar hutan rakyat Semoyo mampu menyerap 32 ton karbon per tahunnya. Maka dengan total wilayah hutan rakyat mencapai 493 hektar, kompensasi karbon Semoyo bisa mencapai 1,2 miliar rupiah per tahun. Ini Berarti ini dinaikkan ya Pak? ya dinaikkan lagi terus sampai di cabang itu. Sampai ujung cabang? Sampai ujung cabang kira-kira 2 meter kan. Nah, 2 meter ditambah tinggi 4 ini berarti tinggi ini 6 meter. Besarnya potensi kompensasi karbon sekitar 1,2 miliar rupiah per tahun tentu akan membawa perubahan positif bagi kehidupan masyarakat setempat. Pamit ya Mas, sana ya. Karena saya kepinjam di sini. Suratimin terus berinovasi dalam mengembangkan kawasan konservasi Semoyo. Pinjam jaminan Pak. Inovasinya antara lain dengan merintis bank rakyat. Bank yang memberikan kredit dan bersedia menerima jaminan berbentuk kayu dari warga.
Suratimin menamai bank ini Forest Bank Indonesia, disingkat FBI. Awalnya gimana sih Pak Forest Bank Indonesia ini? Karena kan masyarakat itu lebih banyak memilih bank-bank yang ada di luar sana, bahkan rentenir yang bunganya tinggi. Dan bunganya kan tidak kurang dari 2%. Nah, kalau Forest Bank Indonesia ini bunganya hanya 1%. Gitu. Nah, ini sehingga kayunya itu kan tidak tertebang, Mbak. Sehingga hutan tetap lestari. Itu dengan dijaminkan atau dijadikan anggunan Bank Forest Bank Indonesia itu. Tata cara pemberian kredit di bank ini pun mudah. Warga cukup mengajukan pinjaman, lalu pengelola bank akan mensertifikasi pohon yang dijaminkan. Ukuran dan jumlah pohon akan menentukan besarnya pinjaman yang diberikan. Permisi Pak. Oh ya. Mari. Ini Bapak kenapa sih lebih memilih Forest Bank Indonesia Pak? Kita bergabung di bank ini sangat mudah. Jalan mencari dana dari sini dan jaminannya cukup kayu karena saya tidak mempunyai BPKB, sertifikat, hanya cukup jaminan saya hanya cukup kayu aja dan meringankan bagi warga yang enggak punya. Kedepannya Suratimin berharap keberadaan Bank Rakyat ini bisa mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat Semoyo dan merangsang warganya untuk terus menanam pohon. Monggo Pak Palto. Rakyat seluas 493 hektar di Desa Semoyo telah hijau kembali. Berbagai tanaman kayu tegakan bernilai ekonomi tinggi dapat dijumpai di sini, seperti jati dan mahoni. Bahkan semua hasil kayu dari hutan rakyat Semoyo tak ada yang terbuang sia-sia. Semua dimanfaatkan secara maksimal, misalnya dengan dibuat mebel. Oh gini ya Pak ya caranya? Iya. Jadi itu supaya lebih halus. Sudah berapa lama Pak membuka mebel kayu ini? Kurang lebih baru 1,5 tahun. Nah, harapan saya kenapa saya membuat mebel seperti ini, supaya kayu-kayu yang ada di hutan rakyat ini itu tidak lagi dijual gelundungan. Makanya kita harus membuat mebel sedemikian mungkin supaya nantinya nilai ekonomisnya itu lebih tinggi sehingga kesejahteraan warga masyarakatnya bisa naik. Dulu masyarakat Semoyo kerap menjual kayu berbentuk gelondongan. Alhasil harganya pun rendah. Suratimin kemudian menggagas pembuatan mebel untuk meningkatkan nilai ekonomis kayu dan membuka lapangan kerja baru. Kini penjualan mebel Semoyo sudah mencapai Yogyakarta, Temanggung, bahkan Jakarta. Suratimin juga memanfaatkan limbah kayu menjadi sebuah karya seni. Bahkan, ia juga memanfaatkan limbah potongan kayu kecil untuk membuat flash disk. Jadi ini salah satu produknya. Oh, flash disk dari kayu ya Pak ya? Nah, sebelumnya ini kita haluskan di sini, baru nanti kita pasang seperti ini. Berkat pengelolaan yang tepat, kini tak hanya hutan rakyat Semoyo saja yang kembali pulih menghijau dengan sumber mata airnya yang kembali mengalir. Tetapi masyarakatnya pun merasakan banyak manfaatnya, terutama peningkatan penghasilan. Nah, ini Mbak salah satu titik sumber mata air yang ada di desa kawasan konservasi. Ini masih dimanfaatkan terus oleh warga untuk... Berarti ngambil air di sini semua ya Pak? Iya, jadi ada... Nah, ini kebetulan ada yang ngambil air dan juga ada yang mencuci di sebelah ini. Nah, ini. Terus harapan kedepannya kawasan konservasi ini gimana Pak? Harapannya tetap titik sumber mata air ini tetap lestari, debit airnya bertambah dan terus dimanfaatkan oleh warga masyarakat. Kemudian hutan yang ada di sekitar ini tetap terjaga kelestariannya. Suratimin berhasil membuktikan manusia dan alam bisa hidup harmonis. Kesejahteraan rakyat bisa terwujud tanpa harus merusak alam. Ya. Dari alam manusia hidup, sudah sepantasnya manusia menjaga kelestariannya.